Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, Bapak Profesor Dr. Halil Supratno, yang saya hormati kepada Bapak Hanifuddin Mahadun selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan tak lupa kepada teman-temanku semua yang berbahagia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep-konsep ilmu filsafat pendidikan Islam. Pengertian ilmu pendidikan. Pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang berlandaskan ajaran dan nilai Islam untuk membentuk individu muslim yang beriman, berakhlak mulia, dan berpengetahuan luas. Kemudian, filsafat pendidikan Islam adalah kajian tentang prinsip dan tujuan pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam, serta bagaimana nilai-nilai dan ajaran Islam diterapkan dalam proses pendidikan. Kemudian, ruang lingkup. Ruang lingkup yang pertama ada dasar pemahaman pendidikan. Filsafat ilmu pendidikan Islam memberikan dasar pemahaman yang mendalam tentang tujuan, prinsip, dan nilai-nilai pendidikan dalam perspektif Islam. Ini membantu pendidik dan pelajar memahami orientasi pendidikan yang sesuai dengan ajaran agama. Kemudian yang kedua, pembangunan karakter. Filsafat berperan dalam membentuk karakter dan moralitas, karena pendidikan dalam Islam tidak hanya fokus pada pengetahuan akademis, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan etika. Yang ketiga, integrasi ilmu dan iman. Dengan mempelajari filsafat pendidikan Islam, seseorang dapat mengintegrasikan ilmu, pengetahuan dengan iman, memastikan bahwa pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas, tetapi juga yang bertakwa dan beretika. Kemudian pemecahan masalah. Filsafat ini membantu dalam merumuskan solusi terhadap tantangan dan permasalahan dalam pendidikan dengan cara yang selaras dan prinsip-prinsip Islam. Kemudian yang kelima, pengembangan kurikulum. Mengetahui filsafat pendidikan Islam memungkinkan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan ajaran dan kebutuhan masyarakat muslim, sehingga pendidikan menjadi relevan dan aplikatif. Kemudian kepemimpinan karakter pendidikan. Untuk para pendidik dan pemimpin pendidikan, memahami filsafat ini penting dalam mengambil keputusan yang bijaksana dan berdasarkan nilai-nilai Islam. Kemudian persamaan dan perbedaan. Ini ya, persamaan dan perbedaan. Kesamaan, sama-sama membentuk karakter. Terus perbedaannya, yang kalau pendidikan itu fokus kemampuan akademik. Kalau pendidikan Islam membentuk individu taat agama. Sumber-sumber ilmu pengetahuan itu bisa dari buku dan jurnal akademik, atau artikel dan publikasi online, atau konferensi dan seminar-seminar yang biasanya diselenggarakan di Unhas itu ya. Kemudian bisa dari lembaga pendidikan, misalnya dari universitas yang seringkali menjadi pusat penelitian dan pengembangan pengetahuan. Kemudian dari sumber daya digital seperti website, YouTube, dan lain-lain. Kemudian pengalaman dan observasi. Yang terakhir adalah interaksi dengan ahli. Ini cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang konsep-konsep ilmu filsafat pendidikan Islam. Apabila saya ada tutur kata yang salah atau yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.